Salam, selamat pagi. Perkenalkan, saya Crescensiani Cicin Setiawan, lulusan S1 Program Studi Pendidikan Biologi di Universitas Mahasaraswati Denpasar. Sekarang saya berdomisili di Desa Daleng, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi NTT. Saat ini saya sedang membuat video pembelajaran yang merupakan salah satu persyaratan dari rekrutmen guru pedalaman di Yayasan Tangan Pengharapan. Selamat pagi anak-anak. Pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Oke, semuanya sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan doa dulu. Kita mohon penyertaan Tuhan agar pembelajaran kita berjalan dengan baik. Ibu minta satu siswa untuk pimpin kita dalam doa. Oke, Putri. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Putri. Nah, anak-anak, sebelumnya hari ini ada yang tidak hadir? Oke, semuanya hadir ya. Puji Tuhan semuanya hadir. Karena semuanya hadir, berarti semuanya tentunya sudah siap dan semangat untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar hari ini. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah memberikan tugas kepada anak-anak sekalian untuk membawa bahan-bahan dari rumah masing-masing. Nah, apakah sekarang sudah membawa bahan-bahan tersebut? Sudah. Oke. Jadi anak-anak, tujuan dari Ibu memberikan tugas kepada anak-anak untuk membawa bahan-bahan tersebut itu terkait dengan materi yang akan kita pelajari bersama hari ini, yaitu untuk kita sama-sama mengidentifikasi bagian-bagian dari tumbuhan beserta dengan fungsi masing-masing bagian tersebut. Oke. Nah, sekarang anak-anak bisa tunjukkan kepada Ibu serta teman-teman bahan-bahan yang sudah dibawa dari rumah. Oke. Adril membawa apa itu? Oh, Adril membawa bunga. Iya, teman-teman bisa lihat Adril membawa bunga dari rumah. Nah, selanjutnya, oke, Putri. Ya, Putri tunjukkan kepada teman-teman. Ya, Putri membawa tanaman bayam. Iya, baiklah. Nah, selain yang ditunjukkan oleh Adril dan Putri, anak-anak bisa perhatikan di luar. Nah, di luar itu ada begitu banyak tanaman yang ada. Baik itu ada yang itu di paling ujung sana juga ada tanaman mangga, pohon mangga ya. Nah, yang paling nampak dan jelas kita lihat itu ada pohon kelapa. Bisa anak-anak perhatikan dengan baik pada pohon kelapa itu terdiri dari beberapa bagian. Kita mulai lihat dengan baik, itu yang berwarna hijau, lebar itu di atas, yang paling atas itu yang namanya apa? Ya, itu daun kelapa. Nah, yang bulat berwarna hijau itu buah kelapa, benar sekali. Nah, sekarang yang coklat berdiri tegak itu apa? Iya, itu batang. Oke. Sebelumnya Ibu juga mempersiapkan bahan tentunya ya, bukan hanya memberikan tugas kepada anak-anak. Ibu membawa ini dari rumah. Anak-anak perhatikan, ada yang tahu ini apa? Ya, Rio bilang ini buah jeruk. Benar. Rio ini yang seperti yang Rio sampaikan, ini adalah buah jeruk. Oke anak-anak. Dari yang Adril sebutkan, yang Adril tunjukkan beserta Putri juga, dan yang kita perhatikan bersama-sama pada pohon kelapa di luar, dan juga yang Ibu tunjukkan tadi buah jeruk, itu merupakan bagian-bagian dari tumbuhan. Nah, anak-anak sebelumnya
anak-anak kan sudah tahu tentunya ya bahwa tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup yang ada di semesta ini. Selain manusia dan hewan, tumbuhan merupakan salah satunya makhluk hidup yang ada. Nah, tumbuhan itu memiliki peranan yang sangat penting dalam keberlangsungan hidup kita sebagai makhluk hidup di alam semesta ini. Yaitu fungsi dari tumbuhan itu sendiri yaitu bisa menghasilkan oksigen. Oksigen yang nanti dihirup oleh manusia dan juga hewan. Selain itu juga fungsi dari tumbuhan itu sendiri yaitu sebagai sumber pokok makanan dari manusia dan juga hewan. Oke, nah anak-anak sudah tahu apa itu tumbuhan. Sekarang kita kembali lagi, fokus lagi ke materi kita hari ini, yaitu mengenai bagian-bagian dari tumbuhan beserta dengan fungsi dari bagian-bagian tersebut. Oke, sekarang perhatikan, di depan ini Ibu sudah menyiapkan salah satu gambar dari tanaman. Sebelumnya, ada yang tahu ini tanaman apa? Oke, Ani, itu tomat. Ya, ini tanaman tomat. Nah, benar sekali Ani ya. Jadi, dari gambar ini nanti kita akan bersama-sama untuk belajar tentang bagian-bagian dari tumbuhan beserta dengan fungsinya. Oke, kita mulai dengan yang pertama itu akar. Nah, akar ini merupakan bagian dari tumbuhan yang berada di bawah tanah. Tetapi ada juga akar yang berada di luar tanah. Nah, mungkin akar apa itu Bu yang berada di luar tanah? Anak-anak bisa perhatikan pada pohon beringin. Pohon beringin itu akarnya itu ada di luar tanah, dia menggantung di luar tanah ya. Nah, kalau yang di depan ini kita lihat pohon tomat, dia itu akarnya berada di bawah tanah. Nah, fungsi dari akar itu sendiri yaitu untuk menyerap air dan juga zat-zat mineral dari dalam tanah. Ya, fungsi dari akar itu menyerap air dan CO2 atau karbon hidrat, zat mineral-mineral yang ada di dalam tanah. Nah, selain itu fungsi akar juga yaitu sebagai bagian yang memperkokoh tumbuhnya tanaman. Jadi kalau tanpa adanya akar, tanaman akan mati karena tidak bisa berdiri kokoh tanpa akar. Setelah akar, kita lanjut ke yang bagian berikut yang tumbuh tegak ke atas ini. Itu bagian batang. Jadi batang merupakan salah satu bagian dari tumbuhan. Dia bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Dia tumbuh di atas tanah dan berada di atas akar. Nah, fungsi dari batang itu sendiri yaitu mengangkut air dan zat-zat mineral yang tadi diserap oleh akar menuju ke bagian tumbuhan yang lain, yaitu pada daun, pada bunga, buah, dan yang lain. Nah, mungkin anak-anak tadi sudah perhatikan ya pada pohon kelapa di luar. Ibu, pohon kelapa di luar batangnya berwarna coklat. Itu tomat berwarna hijau. Iya. Jadi batang itu kalau yang berwarna hijau ini pada dasarnya atau pada umumnya itu pada tumbuhan-tumbuhan yang masih muda. Sedangkan kalau yang sudah berwarna coklat itu pada tumbuhan-tumbuhan yang sudah dewasa atau sudah tua gitu. Nah, setelah itu sebelum Ibu lupa juga, fungsi dari batang itu sendiri selain mengangkut tadi air dan karbon dioksida, itu fungsi dari batang itu sendiri yaitu tempat melekatnya bagian-bagian tumbuhan. Bisa kita lihat di sini, buah melekatnya di batang, terus daun juga melekatnya di batang. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke bagian yang berikut dari tumbuhan ini yang berwarna hijau. Nah, yang berwarna hijau itu bagian tumbuhan yang
disebut daun. Jadi daun merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi untuk melakukan fotosintesis. Oke, ya Putri? Fotosintesis itu apa? Oke, Putri menanyakan bahwa apa itu fotosintesis? Jadi Putri dan teman-teman yang lain, fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan di dalam daun. Jadi proses fotosintesis, sebelumnya daun itu memiliki yang namanya klorofil atau zat hijau daun, sehingga bisa melakukan fungsinya yaitu fotosintesis tadi. Oke, apa itu fotosintesis? Sesuai yang ditanyakan oleh Putri, fotosintesis merupakan proses pembuatan makanan di mana air yang diserap oleh akar dan diantar oleh batang menuju daun beserta zat-zat mineral yaitu CO2 itu akan diolah di daun. Kita umpamakan saja kalau daun itu adalah dapur yang memasak H2O atau air dan juga CO2 dengan bantuan sinar matahari dan juga zat tadi yang ada di daun itu sendiri yaitu klorofil, sehingga nanti bisa menghasilkan yang namanya glukosa dan juga oksigen. Nah, ada yang mungkin bertanya, apa itu glukosa? Glukosa itu merupakan zat tepung yang nantinya menjadi bahan makanan yang akan digunakan oleh tumbuhan itu sendiri dan juga makhluk hidup yang lain, yaitu manusia dan hewan. Oke, jadi hasil fotosintesis tadi itu berupa glukosa dan oksigen. Glukosa itu nanti selain langsung digunakan oleh tumbuhan, itu nanti glukosa itu akan disimpan pada salah satu bagian dari tumbuhan yang nantinya dari bagian tersebutlah manusia dan hewan bisa langsung mengkonsumsinya. Iya. Nah, selanjutnya itu dan juga tadi yang dihasilkan dari fotosintesis itu merupakan O2. O2 itu bisa kita langsung manusia dan hewan itu bisa langsung menghirup oksigen tersebut yang dihasilkan oleh tumbuhan. Oke Putri, bagaimana terkait fotosintesis? Sudah paham? Oke, sudah paham. Nah, kita lanjut ya. Pada daun itu sendiri tadi, daun itu memiliki pigmen warna ya. Mungkin ada anak-anak yang perhatikan di lingkungan sekitar bahwa daun itu tidak hanya berwarna hijau, tetapi juga ada yang berwarna merah, kuning, dan lain sebagainya. Oke. Sampai di sini ada yang belum paham? Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian yang berwarna kuning ini. Yang berwarna kuning ini merupakan salah satu bagian juga dalam tumbuhan, yaitu yang sering kita sebut bunga. Nah, bunga fungsinya yaitu sebagai alat perkembangbiakan dari tumbuhan, alat perkembangbiakan tumbuhan yang nantinya menghasilkan bakal buah. Nah, bakal buah itulah yang jadi pada bunga itu terjadinya proses perkembangbiakan tumbuhan, di mana dari hasil proses perkembangbiakan tumbuhan tersebut nanti akan menghasilkan bagian tumbuhan yang lain. Nah, hasil dari perkembangbiakan tersebut menghasilkan tadi bagian tumbuhan yang lain yaitu buah. Oke, kita lanjut sekarang ke yang warna merah ini. Yang merah ini merupakan salah satu bagian dari tumbuhan dan dihasilkan dari proses perkembangbiakan yang terjadi di bunga. Apa fungsi buah? Fungsi buah yaitu untuk menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan. Tadi kita sudah dengar bersama-sama bagaimana proses fotosintesis yang terjadi di daun itu menghasilkan yang namanya glukosa dan oksigen. Nah, glukosa tadi tersebut bisa langsung digunakan oleh tumbuhan itu sendiri pun nanti bisa disimpan pada salah satu bagian tumbuhan sebagai cadangan makanan. Nah, bagian tumbuhan tersebut yang menyimpan cadangan makanan itu yaitu pada buah.
Oke. Sekarang, nah sebelum ibu lupa juga, mungkin ada yang anak-anak perhatikan ya, pada buah tomat itu ada yang warna merah. Nah, tomat juga ada yang berwarna hijau. Selain itu, ada yang bisa menyebutkan buah warna-warna lain dari buah, dan buah apa itu? Oke, Angela. Iya, pisang warnanya kuning. Terus yang kita lihat bersama tadi di luar, itu ada pohon kelapa. Ya, buah kelapa itu berwarna hijau. Dan juga ibu tambahkan ini jeruk warnanya hijau. Jadi di alam semesta ini begitu banyak warna-warna dari buah. Nah, setelah dari buah ada satu lagi bagian kecil dari tumbuhan yang berada di dalam buah. Itu biasa disebut biji. Nah, biji itu fungsinya nanti itu yang akan menghasilkan tanaman baru sebagai bibit awal untuk menghasilkan tanaman baru. Jadi saat adanya perubahan lingkungan yang terjadi, itu nanti buah akan jatuh ke dalam tanah. Nah, sampai di tanah nanti akan melakukan terjadinya pembusukan. Biji juga ikut jatuh dan terjadinya pembusukan juga. Nah, setelah itu akan tumbuh tanaman baru dari biji yang jatuh. Oke. Jadi itu bagian-bagian dari tumbuhan beserta dengan fungsinya. Mulai dari akar tadi sampai yang paling kecil tadi, biji. Sampai di sini anak-anak sudah paham semuanya atau ada yang belum mengerti? Sudah ya? Oke. Nah, sekarang karena semuanya sudah paham dan tidak ada yang bertanya, sekarang ibu yang akan balik bertanya ya kepada anak-anak sekalian. Sebelumnya ibu hapus dulu ya. Oke. Di sini ada yang bisa menyebutkan apa saja bagian-bagian dari tumbuhan. Oke, Satria. Ya, Satria, bagian-bagian dari tumbuhan. Ya, akar. Terus batang. Terus daun. Lagi Satria? Bunga. Iya. Selanjutnya? Iya, ada buah. Sampai di buah saja Satria? Oh, tidak, ada biji ya. Yang terakhir itu ada biji. Ada yang bisa menyebutkan juga satu fungsi dari tumbuhan. Ya, Ani? Sebagai sumber makanan bagi manusia dan hewan. Oke, baik. Berarti pada dasarnya anak-anak sudah paham berarti ya apa yang sudah Ibu jelaskan hari ini terkait bagian-bagian dari tumbuhan beserta dengan fungsi masing-masing bagian tersebut. Nah, karena semuanya sudah paham, Ibu rasa materi hari ini cukup sampai di sini saja. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, karena kita sudah mengawali tadi pertemuan kita hari ini dengan doa, alangkah baiknya juga kita akhiri dengan doa. Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Ya, Angela. Baik. Doa mulai. Doa selesai. Sekian dan terima kasih anak-anak. Baik.